Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ayo. Dari brosur halaman 3 masuk ke halaman 4 tentang puasa Arafah. Tapi sebelumnya saya bacakan ada ralat Ustaz di halaman 3 ini di puasa Arafah. Pada alinea di atas hadis yang terakhir. Halaman berapa? Halaman 3, Ustaz. Ya. Halaman 3. Puasa Arafah ini disyariatkan bagi orang-orang yang tidak sedang, maka tidak diperkenankan melaksanakannya sebagaimana riwayat di bawah ini. Ini ada kesalahan. Yang betul adalah puasa Arafah ini disyariatkan bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Jadi ditambah tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Titik. Kemudian tambahan, adapun orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah, maka tidak diperkenankan melaksanakannya sebagaimana riwayat di bawah ini. Jadi mohon untuk ditambah pada alinea tersebut, puasa Arafah ini disyariatkan bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah, maka tidak diperkenankan melaksanakannya sebagaimana riwayat di bawah ini. Kami lanjutkan untuk pertanyaan. An Ikrimata qala dakhaltu ala Abi Hurairah fi baitihi fasa'altuhu an shaumi yaumi Arafata bi Arafatin. Faqala Abu Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafata bi Arafatin. Dari Ikrimah ia berkata, saya pernah datang kepada Abu Hurairah di rumahnya, lalu saya bertanya kepadanya tentang puasa hari Arafah di Arafah. Maka jawab Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Arafah di padang Arafah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan, Rasulullah SAW melarang puasa di padang Arafah. Mohon dijelaskan itu yang haji atau yang wukuf saja, Ustaz. Jadi di padang Arafah itu maksudnya yang melaksanakan wukuf. Orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah tidak diperkenankan puasa. Jadi maksudnya yang melaksanakan wukuf. Apalagi hadis di bawahnya, An Umairin maula Abdillah bin Abbasin an Ummil Fadl bintil Harisi anna nasan tamarau indaha yauma Arafata fi saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bisaimin. Fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasyaribahu. Rawal Bukhari. Dari Umair maula Abdullah bin Abbas dari Ummul Fadl binti Haris bahwasanya orang-orang berbantah di sisinya pada hari Arafah tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan sebagian lainnya berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. apa yang kurang jelas? Nabi ini kan tadi dikirim susu, ya, sedang Nabi dalam keadaan wukuf. Maka hadis yang di atas tadi kan jelaskan orang yang sedang wukuf tidak diperbolehkan berpuasa. Maka Nabi sedang wukuf, sahabat-sahabat ada bertentangan itu, ada yang mengatakan Nabi sedang puasa, ada yang mengatakan Nabi tidak puasa. Akhirnya Nabi dikirim susu oleh salah seorang sahabat, diminum susu itu. Nah, berarti Nabi tidak
puasa karena Nabi sedang menjalankan wukuf. Itulah. Apalagi Hadis di bawahnya tentang puasa Tasu'a dan Asyura. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat Quraisyun tasumu Asyura'a fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma hajara ilal Madinati shamahu wa amara bi siyamihi. Falamma furida syahru Ramadana qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Maka setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan berpuasa, dan barang siapa yang ingin meninggalkannya silahkan tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah sebelum perintah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah mewajibkan berpuasa Asyura kepada para sahabatnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. tidak, Rasulullah hanya menganjurkan kan. Jadi puasa Asyura itu sejak Arab Jahiliyah sudah dilakukan puasa. Nabi sendiri juga menjalankan puasa. Nah, ketika Nabi di Madinah, pergi Madinah, menganjurkan supaya mereka kaum sahabat-sahabatnya menjalankan puasa pada hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram itu. Ya, itu jadi disuruh oleh Nabi mau supaya puasa. Nah, setelah Allah turunkan kewajiban berpuasa itu pada bulan Ramadan, Nabi mempersilahkan ya yang akan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, bulan Asyura itu tadi, silahkan ya, walaupun sudah diwajibkan bulan Ramadan, tapi kalau bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram yaitu Asyura tadi mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa juga silahkan. Wajibnya puasa adalah pada bulan Ramadan. Sebelum turun kewajiban berpuasa bulan Ramadan, Nabi menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk puasa pada Asyura tadi. Apalagi? Hadis berikutnya. Ani bin Abbasin radhiyallahu an qol qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Fasuilu an dzalika faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Dan apakah Bani Israel yang bersama Nabi Musa adalah Bani Israel yang sekarang menyerang Palestina, Ustaz? Ya bukan. Yang bersama Nabi Musa sudah habis, sudah meninggal semua. Ya, jadi Bani Israel yang bersama Nabi Musa itu sudah wafat, meninggal semua. Nah sekarang itu anak cucunya, itu keturunannya. Ya, dan sahabat-sahabat yang ditanya apa yang Bani Israil yang ditanya Nabi tadi pun ya sudah meninggal, tidak ada. Mengapa kamu kan orang Yahudi berpuasa pada saat itu?
kenapa kamu puasa ini? Mereka menjawab, hari ini, maksudnya Asyura tadi, hari Asyura tadi, itu kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Maka kami berpuasa. Nah, Nabi, kalau begitu saya lebih berhak daripada kalian. Ya, saya lebih berhak. Karena Nabi Musa itu ya Nabi, Nabi Muhammad SAW bukan Nabi. Itu lebih berhak. Maka Nabi berpuasa dan itu. Yaitu Nabi yang Bani Israil yang ditanya Nabi tadi ya sudah habis, sudah wafat semua. Yang Nabi pun sudah sedo. Yang ada sekarang itu keturunannya. Bani itu keturunan, ya Bani Israel, keturunan orang-orang Israel. Sebetulnya aslinya Israel itu sebutan Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Artinya kekasih Allah. Nabi Yakubnya Nabi, wong itu yang menurunkan, itu anaknya Ishak, keturunannya Ishak kan. Ibrahim, Ishak, Yakub itu. Jadi Nabi Yakub itu dapat sebutan Israel, kekasih Allah. Ya. Nah, Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya yang jelek, kalau nabinya baik. Keturunannya. Namun demikian mereka masih menganggap dia keturunan kekasih Allah. Ya. Maka mereka menganggap masuk neraka itu hanya beberapa hari yang dapat dihitung karena dia merasa menjadi kekasih Allah. Nanti andai kata masuk neraka hanya sebentar gitu lah. Ya itulah sehingga Bani Israel yang sekarang jauh berbeda dengan pada waktu itu. Walaupun ya kurang ajarnya terhadap nabinya ya sama. Bani Israel yang dulu itu pada Nabi Musa ya kurang ajar itu. Jadi tidak taat pada nabinya sudah sejak Nabi Musa itu sudah. Ketika hidup bersama Nabi Musa, hidup di padang teh, diberi makanan oleh Allah manna dan salwa, dia minta, tidak kerasan di situ sama Nabi ya. Dia minta sayur mayur, timun, bawang merah, bawang putih, kacang adas, dia minta. Akhirnya oleh Nabi Musa diperintah, pergilah kamu ke kota. Kalau kamu yang ingin dapatkan itu. Nabinya sudah mengatakan, atastabdiluna alladzi wa'adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan menukarkan sesuatu yang lebih rendah? Ya, dengan sesuatu yang lebih baik, yang baik kamu tinggalkan, yang rendah yang kamu ambil. Maka ihbitu misrom, pergilah kamu ke suatu kota sana. Fa innalahum ma sa'altum, kamu nanti akan mendapati apa yang kamu minta, yang kamu harapkan. Sebetulnya yang diminta itu bukannya sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, dia tahu kalau di tempat itu tidak akan tumbuh. Tapi dia minta itu hanya untuk alasan karena dia tidak sabar tinggal bersama Nabi. Bersama Nabinya enggak sabar. Sebab kalau bersama Nabi ada apa-apa sedikit yang tidak benar diingatkan. Ya, kalau salah ditegur. Ya, sehingga merasa hidup kok tidak bebas gitu. Nah, dia ingin hidup bebas. Supaya bebas maka kepingin jauh dari nabinya. Nah, kalau ingin jauh dari Nabi alasannya, wah ini di sini apa-apa enggak boleh gitu, enggak boleh, itu ditegur, ini diingatkan, kan enggak pantas gitu loh. Maka cari alasan lain. Cari alasan yang sekiranya nabinya tidak bisa menuruti. Maka minta aja sayur mayur. Minta saja timun, minta saja bawang merah, bawang putih, kacang adas yang di situ tidak mungkin tumbuh tanaman itu, enggak mungkin ada. Tapi semua nabi punya sifat fatona, cerdas, cerdik. Oh ini kurang ajar, yang diminta mesti bukan itu. Masa hidup di daerah begini, minta itu, sayur mayur, maka oleh Nabi diperintah, dah kamu pergi aja ke sana. Nanti kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Jadi hakikat yang diminta itu bukan sayur mayurnya. Hakikat yang diminta itu kepengen bebas dari nabinya.
Ninggalkan lingkungan bersama Nabi tadi. Maka akhirnya apa yang didapat? Wa dzuribat alaihimud dzillatu wal maskanah. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Nah, akhirnya dia mendapatkan kehinaan, kenistaan hidupnya. Karena menurut tuntunan dia tidak mau, dia pengen bebas dari aturan, maka menjadi orang hidup mendapatkan kenistaan, kehinaan, dan kemurkaan dari Allah. Itu Bani Israil sampai dulu. Sekarang makin jauh, makin kurang ajar lagi sekarang. Maka, ya, udah nih suara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang untuk menghentikan itu udah didengar. Seperti orang tuli, walaupun diseru, ya, umat sedunia ini, ya, mengutuk perbuatan Israel yang mengadakan agresi ke Gaza ini, tapi tidak didengar, terus saja. Gempur terus. Karena ya dia tahu, kalau PBB itu cuma eto-etoan. Menyeru, mengutuk, ya itu pura-pura. Ya, kalau dia betul-betul PBB ambil sikap tegas, ya, karena itu menggempur daerah wilayah lain, banyak korban, banyak yang mati, kalau PBB tenanan, keroyok negara-negara sedunia, mana mungkin dia akan berani. Tapi dia ya tahu kalau dalangnya kan Amerika, PBB itu, super powernya. Nanti kalau Amerika sekiranya ada negara-negara yang akan menggempur atau membekot Israel, dia mempunyai hak veto, dilarang. Jadi PBB itu saya pikir seperti dagelan. Ya. Nah, katanya PBB itu, adanya PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Tapi sejak adanya PBB, dunia belum pernah damai, sampai hari ini. Ya. Mestinya kan kalau memang betul-betul mana yang salah itu dihukum, PBB berhak untuk menghukum yang salah itu, mestinya kan begitu. Mengapa dibiarkan saja? Padahal yang ada di PBB sana, ahli-ahli pikir dunia semua, termasuk Indonesia ada di sana. Ada di sana. Benyamin Netanyahu itu, Perdana Menteri Israel, kan tidak akan berhenti. Pokoknya terus akan digempur terus. PBB nggak bisa berbuat apa-apa kok. Itu nanti Allah turun tangan. Ya. Belum Allah yang menghentikan, nggak bisa mereka. Ya, apalagi? Brosur halaman 8. Hadis yang bawah. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnaini wa qala fihi wulitu wa fihi wa unzila alayya, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Maka beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, Ustaz? Nggak tahu saya. Mau apa toh kamu? Kalau tanya begitu itu mau apa? Katanya tanggal 17 Ramadan. Ya, gue punya memperingati nuzulul Quran itu katanya tanggal 17 Ramadan, kan gitu kan? Nah, kok tekon, yang peringati kan kamu. Nah, aku kurang ngerti kok ya. Katanya tanggal 17 Ramadan itu hari diturunkannya Al-Quran. Kalau kami tidak perlu mengingat-ingat turunnya Al-Quran, yang penting Quran itu diturunkan untuk apa lah itu. Ya. Walaupun kamu tiap tahun memperingati 17 Ramadan, turunnya Al-Quran, tapi nggak mau dibina dengan Al-Quran, buat apa kamu memperingati? Ya, tiap tanggal 17 Ramadan, pasti diperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Boleh saja memperingati itu, tapi lebih penting lagi itu bukan peringatannya.
Ya, lebih penting lagi itu Quran diturunkan itu untuk apa? Sekalipun kamu mengingat-ingat, tetapi kalau tidak kamu gunakan Quran yang diturunkan pada hari itu, ya, tidak dimanfaatkan, tidak diambil petunjuknya dari situ. Sedang Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu sendiri serta pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang halal dan yang haram. Nah itu harus dipenkan karena Quran diturunkan itu bukan supaya diingat-ingat turunnya, tapi diturunkan itu li yadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya tiap-tiap ayatnya itu dipelajari, bukan setiap turunnya diperingati, dipelajari agar orang mendapat pelajaran dari Al-Quran itu, agar orang mengerti jalan kebenaran dan jalan kesesatan, agar manusia mendapat sirati mustaqim, faqad hudiya ila sirati mustaqim. Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Ya gitu ya. Nah, kamu memperingati tiap 17 Ramadan kok malah tanya itu gimana? Apalagi? Kami biasa berpuasa Daud. Apakah boleh kami puasa tanggal 9 Muharram lalu puasa tanggal 10 Muharramnya, Ustaz? Ya boleh saja. Apa hubungannya dengan puasa Daud? Ya. Kan biasanya selang-seling, Ustaz, tanggal 9, kemudian tanggal 11. Tapi ini tanggal 9, 10, dan 11. Begitu. Ya boleh saja. Ya terus kamu berubah kan. Ini Daud tapi ganti puasa Muharram kan gitu. Nanti selesai Muharram campung lagi Daud lagi itu. Itu enggak apa-apa. Boleh. Cocok mong tekan tok jane ra poso. Wong poso Ramadan yang ngarep-arep bakdo gitu. Apalagi? Berikutnya tentang fidyah dan halal bihalal, Ustaz. Ya. Ustaz, karena yutikunahu, saya tidak berpuasa selama 5 hari. Lantas saya harus membayar fidyah itu dalam 1 hari 5 kali atau 1 hari sekali. 1 hari memberi fidyah kepada orang miskin, atau bagaimana Ustadz ketentuan dalam pembayaran fidyah itu? Apakah boleh fidyah itu saya berikan kepada saudara kandung saya yang miskin, Ustadz? Nah, kamu orang kaya kok punya saudara kandung miskin itu gimana? Kamu kaya kok punya saudara kandung miskin itu gimana? Ya? Maksudnya saudara kandungmu kalau memang kamu menolong dengan hartamu sendiri. Hartamu sendiri. Kalau harta yang kamu fidyahkan itu bukan milikmu, itu memang miliknya orang miskin. Ya. Ya, itu berikan pada orang miskin, dan saudaramu diberi dari hartamu sendiri. Fidyah itu haknya orang miskin. Allah menitipkan harta kepada orang yang tidak puasa tadi karena sebagai tebusan puasa yang ditinggalkannya, ya wajib ya memberikan fidyah pada orang miskin tadi. Di zakat itu juga jangan dianggap zakat itu milikmu ya. Zakat itu miliknya 8 golongan termasuk orang miskin juga. Kalau tidak kamu berikan berarti kamu merampas haknya orang miskin. Fidyah juga begitu, kalau tidak diberikan berarti merampas haknya orang miskin. Wong itu miliknya orang miskin. Dititipkan lewat saudara itu. Apalagi? Tadi Ustaz karena meninggalkan 5 hari, apakah fidyahnya itu 1 hari 5 kali atau 1 hari sekali selama 5 hari, Ustaz? Terserah saja, yang penting selama kamu berapa hari tidak puasa,
sehari tidak puasa memberi makan kepada orang miskin untuk 1 hari. Tidak sekedar memberi makan gitu terus belikan roti 1 berikan wes rampung, bukan. Ya, sehari kamu makan berapa? 3 kali sehari misalnya, ya berikan orang miskin 3 kali sehari. Kalau kamu 30 hari tidak puasa, ya 30 kali 3 kali sehari tadi. Sehari misalnya di Kertaji itu habis makan dalam 1 hari itu misalnya 20.000 ya. Kalau kamu tidak puasa 30 hari ya 20.000 kali 30, 600.000 kan itu kan. Berikan sekali itu boleh. Rokok tidak tiap hari memberikan, tidak. Apalagi? Dari brosur lagi Ustaz. Sudah habis dari brosur? Masih Ustaz. Halaman 5 masuk ke halaman 6. Ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu an qol hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi syiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'anzimuhul yahudu wan nasyara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'a qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasi'ah, yakni hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Hadis riwayat Muslim. Karena dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi belum melaksanakan, namun hanya mencita-citakan. Apakah dibenarkan jika kita mengambil hukum suatu perintah dari apa yang dicita-citakan Nabi? Di sini Nabi belum melaksanakan, dan mohon diterangkan kembali bagi seorang Muslim hal-hal apa saja kita mengambil hukum dari Nabi, Ustaz. Itu pertama yang kamu tanyakan puasa hari Tasu'a tanggal 9 Muharram itu boleh walaupun Nabi belum melakukan, tetapi Nabi mencita-citakan. Nanti kalau saya masih menemui tahun berikutnya, tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 kita puasa boleh, 9 Muharram. Karena itu sudah diciptakan Nabi walaupun belum dilakukan karena beliau sudah wafat. Ya kan? Wafat. Lah apa saja yang harus diikuti dari kaum muslimin terhadap Nabi itu? Ya, Nabi itu suri teladan yang baik. Allah sudah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang mengharapkan dalam aktivitas dan mengikuti, mengharapkan mendapat pahala, mendapat balasan dari Allah, ikuti Nabi. Ya, ikuti Nabi. Yang wajib diikuti Nabi itu tentang apanya? Cara pendekatan diri kepada Allah. Dengan kata lain beribadah. Ya. Kalau cara urusan dunia mengikuti Nabi boleh apa tidak? Boleh, boleh. Dunia apalagi? Nabi kalau urusan dunia itu nyekarep sama kita kok. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu daripada aku Nabi. Tentang urusan dunia kamu lebih tahu. Begitu hebatnya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW itu. Jangkauannya jauh ke depan. Ya, tidak memerintah umatnya tentang urusan dunia, suruh mengikuti beliau, tidak. Kamu lebih tahu. Dan ini mengandung arti tentang urusan-urusan dunia, manusia boleh mengembangkan apa saja.
Ya, selama tidak dilarang. Nah gitu, selama tidak dilarang. Kalau sudah dunia mengikuti Nabi boleh apa tidak? Ya boleh, kalau ingin ketinggalan. Nabi itu kemana-mana nggak pernah naik pesawat terbang, naik Honda, Suzuki, Yamaha, nggak pernah. Kemana-mana naiknya unta, kuda, bihol, gitu. Kemana-mana kamu naik kuda ya boleh, naik unta ya boleh. Dagangan itu diangkut dengan unta, nggak usah pakai truk, nggak usah pakai kol brundul, nggak usah pakai unta aja. Mau begitu boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Kalau kamu ingin ketinggalan. Perang itu cuma panah, tombak, pedang. Orang itu nganggu bedil itu orang itu. Oh kok orang itu, reneng zaman semua. Ya kalau kamu mau perang pakai itu ya boleh, silahkan. Nyar dadi pakane musuh. Nah itu maka Nabi jauh udah mengatakan, urusan dunia kembangkan. Apa saja boleh selama tidak dilarang. Ya, ini yang harus diikuti. Itu urusan ibadah. Kalau ibadah jangan sekali-kali kita membuat tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Jadi yang siapa mengamalkan ibadah yang tidak aku perintahkan, tolak ibadah itu. Tidak sekedar ditolak kata Nabi, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat Nabi tidak ada, sekarang ada. Nah itu ibadah yang paling jelek. Maka kaidah usul menetapkan al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ya. Urusan ibadah itu asalnya hanya mengikut, manut, itba. Itba siapa? Itba Rasulullah SAW. Jangan membuat sendiri, tidak boleh. Karena kita yakin orang yang paling mengetahui tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan pendekatan diri yang paling baik, paling diterima oleh Allah, itu ya Nabi. Maka dijadikan uswah hasanah. Uswah hasanah. Maka jangan membuat cara sendiri. Kalau menurut Nabi jelas itu diterima. Kalau buat sendiri ditolak. Dan termasuk urusan yang paling jelek. Tidak akan memberi pahala, dapatnya malah neraka karena syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sejelek-jelek ibadah itu yang dhalalatin finnar. Sejelek-jelek ibadah itu yang diada-adakan. Zaman Nabi, zaman sahabat enggak ada, sekarang ada. Itu urusan ibadah yang paling jelek. Sejelek-jelek urusan ibadah. Ibadah yang diada-adakan itulah yang namanya ibadah bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu membawa ke neraka. Maka bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan duniawiyah tidak ada bid'ah yang dilarang, suruh kembangkan. Ya, selama tidak ada larangan. Jadi kalau dunia itu kita boleh menciptakan sendiri, tapi jangan melanggar larangan. Tapi kalau urusan ibadah, kita mengikuti, jangan membuat sendiri. Itu yang harus diikuti Rasulullah itu. Seperti ini tadi ibadah itu. Tanggal 9, beliau mau puasa tanggal 9 Muharram, kalau masih hidup tahun depan. Sebab sekarang mau puasa itu, waktu itu ya, misalnya sekarang mau puasa tanggal 9, bukan tanggalnya. Yang besok kalau kalau bulan Muharram tahun datang saya masih ada, saya akan puasa tanggal 9. Nah ternyata tahun berikutnya belum sampai tanggal 9 Muharram beliau sudah wafat. Itu namanya ibadah kalau melakukan puasa tanggal 9 itu berarti mengikuti sunnah Nabi karena sudah dicita-citakan Nabi itu. Apalagi Tentang puasa Senin dan Kamis, apakah puasa ini harus dilaksanakan dalam 1 minggu 2 hari itu? Atau boleh kita mengerjakan hanya 1 hari di antara 2 hari itu
karena ada alasan atau halangan tertentu, Ustaz. Tidak puasa pun boleh kok. Tidak puasa pun boleh. Ya, jadi saudara puasa hari Kamis, hari Senin maunya Kamis puasa, dilalah ada halangan atau ada tetangga mengantri makanan, ada pesta dan sebagainya, sudah diundang, tidak puasa boleh. Jadi puasa yang harus dilakukan itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah Senin Kamis tadi termasuk Muharram tadi, saudara tidak puasa ya tidak dosa. Tidak dosa. Tapi kalau Ramadan, saudara tidak puasa 1 hari saja, yang tidak dibenarkan oleh syara, diganti sepanjang tahun tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Sehari ditinggalkan tanpa alasan yang benar, diganti sepanjang tahun, tidak diterima. Tapi kalau puasa sunnah, sepanjang tahun kamu tidak puasa, enggak apa-apa, tidak dosa. Apalagi Orang tua saya kemarin berpuasa, akan tetapi belum sampai 1 bulan, kurang 10 hari, karena terasa berat. Apakah fidyahnya juga termasuk tanggungan saya sebagai anak, dan apakah boleh fidyahnya itu dikasihkan sekarang, Ustaz? sudah kuat 20 hari kok terus berat itu karena apa? Orang tuamu umur berapa? Masih kuat berpuasa, kok terus tiba-tiba berat itu kenapa? Apa karena sakit? Dicari sebabnya. Apa karena sakit? Ya, kalau karena sudah tua betul, sudah sepuh, itu biasanya kepengen dila-dila makan, kalau tidak makan, walaupun yang makan ya tidak banyak, tapi kalau tidak makan lemes, ya, itu, nah berarti karena sudah tua. Sudah tua umur berapa sekarang? Maka kalau itu sebabnya memang berat melakukan karena tua tadi, ya, bayar fidyah. Tapi wong sudah dapat 20 hari kuat, tinggal 10 hari berat. Lah, coba dari sebab lain, apa ada sakit? Sehingga kesehatannya menurun, sakit. Yang puasa berat, karena kalau orang sakit kan makan sahurnya ya tidak banyak, sehingga untuk puasa berat. Maka kalau sebabnya tadi karena sakit, tidak boleh bayar fidyah. Ganti puasa di hari lain. Nah, wong puasa sudah 20 hari kan tinggal sedikit. Lah karena tua tadi, masa tua dadaan? Kalau memang tidak kuat beratnya karena tua, mestinya sejak awal sudah berat itu wong tua. Masa dadaan terus jadi tua karena puasa. Padahal sumu tasihu, puasa itu menjadikan kamu sehat. Ya, insya Allah kalau puasa jangan khawatir, kalau tadinya sehat kok puasa khawatir sakit, enggak, insya Allah puasa itu sehat. Itu ya. Tapi jangan karena kamu sakit malah puasa ben sehat. Lain ini, kalau sakit jangan puasa. Allah membolehkan karena kamu sakit tidak usah puasa, nanti puasanya diganti hari lain. Gitu. Maka orang tua tadi yang kamu tanyakan, coba dicari sebabnya, apa karena sakit, nah karena berat kok dadaan, terus kurang sitik, apa tuanya mendadak,